Tempat anunya itu di bawah, dari bawah enggak bawa. Mariam. Mana Mariam itu? Suaranya doang. Udah kelihatan belum? Baik. Udah kelihatan belum? Orang kafir. Diam. Diam jadi orang kafir. Yam, ayam. Yam. Nih, baca. Elo dodoi. Nih. Apa nih? Udah kak? Udah. Kan lagi tuh. Udah ya. Di sini enggak betul-betul kelihatan. Udah kelihatan. Itu kabur lagi. Apa ini? Nah, tinggal digeser-geser nih. Gimana? Ini. Pakai ini aja nih. Ya. Nah, tinggal yang mana materinya? Si Mario tadi pencet nek. Nah, dipencet kan nek. Cobaan. Oh, nggak usah. Lampu kan? Mana sih kayaknya melek kamu tahu nah. Nah. Lu ibu no. Udah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ogo kali. Hah? Bukan. Abang Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa tadi sih? Kamu putus-putus, jadi jangan di-transport. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan, kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kajian kita hari ini supaya kita tetap istiqamah dengan iman dan takwa kepada Allah. Dan selanjutnya, mari kita mulai kajian kita dengan diawali dengan surat 7 ayat 204. Coba baca, Sip, baca Qurannya. Baca tim. Gua sini. Baca tim. Baca. Ini apa ini? Kalau yang panjang. Kayak mau nawar-nawar. Oh yang ini. Ya, baca. Yang mana ada dua? Yang kecil apa yang gede? Yang gede. Ini apa?
Itu Arabnya, Indonesianya aja. Cak. Dan apa? Dan Apa lagi? Jangan digoyang-goyang. Baca dan sebutlah. sebutlah Jangan digoyang-goyang. Yang kecil, yang kecil. Kecil apa gede? Kecil. Dan apabila Udah, tapi serius dia. Nan. Coba baca Yang kecil. yang kecil ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tentang agar kamu Tenang. mendapat rahmat. Maksudnya jika dibacakan Al-Quran kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri. Ya. Jadi baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat Al-Quran. Apa sih, Dek? Nah, Qurannya coba dibaca Qurannya. Qurannya bunyinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Quriyal. Ya. Wa iza Quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ini ayat sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz, oleh kiai. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, kita harus mendengarkan. Sebab ada yang membaca, ada yang mendengar. Kalau kita membaca juga sekaligus kita mendengarkan bacaan kita, baru kita mendapatkan rahmat. Ya kan? Nah, jadi kecuali di dalam ketika imam dalam sholat, ya kan, lagi membaca Al-Fatihah, kita tidak berlomba bersama-sama makmum dengan baca imam itu. Dengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Nah, sudah itu selesai imam membaca, kita aminkan, baru kita mulai membaca Al-Fatihah di dalam hati dan tidak dijaharkan. Imam sedang membaca ayat. Nah, jadi Al-Fatihah itu didengarkan dulu. Kenapa? Di dalam ayat yang di atas tadi sebutkan, dengarkan kalau orang membaca, baru kita mendapat rahmat. Kalau kita ingin rahmat dari Allah, kita harus tertib. Nah, jadi tata tertib di dalam membaca dan mendengar, inilah yang disampaikan oleh Allah secara kepada setiap umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bila dibacakan, dia tidak berbicara dan harus mendengar, baru mendapatkan rahmat. Mendengarkan baik-baik, berarti kan tidak boleh sembarangan. Perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Kenapa dengan tenang? Ketika Al-Quran dilafalkan dengan bahasa Arab, maka kita pahami informasinya. Maksudnya dengan tenang itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapat informasinya, baru kita mendapatkan rahmat. Oh, informasinya seperti ini. Apabila orang membaca Al-Quran, kita dengarkan.
kemudian baru kita mendapat rahmat. Nah, ini Quran ini berlaku untuk seluruh umat manusia yang membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau dengar, nah ini tata tertib pendengaran itu. Kita lanjut. Baca tuh. Mulai baca. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Seterusnya Ya itu sampai situ. bawah. Oh, udah. Jadi apa nih? Waskurka fi nafsika waskur baka fi nafsika tadarruana wa khifatun wa dunal jahri minal qauli bil guduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya. Jadi menyebut nama Allah dengan merendahkan diri, dengan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ya dengan tata krama, merendahkan diri, bahwa kita itu ada rasa takut. Apa yang ditakutkan? Karena tidak akan mendapatkan rahmat tadi, ya kan? Dan tidak mengeraskan suara. Kalau mengeraskan suara ada emosional di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus merendahkan diri dengan rasa takut. Rasa takut apa? Akan dicabut rahmat tadi. Nah, jadi kaitannya dengan mendapatkan rahmat. Dan kalau kita merendahkan diri dengan rasa takut tidak akan mendapatkan rahmat, maka kita tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kenapa disebut orang lalai? Kalau orang tidak mengikuti tata krama yang diberikan oleh Allah dalam bacaan Al-Quran itu tadi. Nah, ini pembahasannya supaya nanti kita selanjutnya sedikit demi sedikit kita memahami apa informasi yang disampaikan oleh Allah tadi.